Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, salam presisi, Dirgahayu Polri yang ke-80. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan berbincang santai dengan anggota Polri, terutama di Polsek Banjarsari, mengenai tugas dan peranan Polri bagi masyarakat. Bagaimana keseruannya? Mari ikuti saya. Setiap hari adalah pengabdian, setiap langkah adalah perlindungan. Bangga berdiri tegak di bawah Panji Tribrata dan Catur Prasetya. Profesionalisme tidak diukur dari seberapa bersih mereka dari kritikan, melainkan dari bagaimana mereka tetap berdiri di saat peluru dan cacian datang dari arah yang sama. Baik, perkenalkan, nama saya Aibtu Aman. Di sini saya sebagai Panit 2 Bimas. Baik, terima kasih Bapak. Tadi kami sudah berkeliling-keliling di Polsek Banjarsari ini. Sebelumnya kami ucapkan Dirgahayu Bayangkara ke-80 Bapak. Oke. Ya, terima kasih. Pak. Menurut Bapak, apa yang dimaksud dengan semangat kebayangkaraan yang harus dimiliki oleh setiap anggota Polri? Baik ya, terima kasih ya. Anggota Polri yang mana memiliki tugas dan fungsi: satu, memelihara Kamtibmas; dua, melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat; serta yang ketiga adalah penegakan hukum. Tentunya harus memiliki dasar-dasar untuk melaksanakan tugas pokok yang mulia itu. Maka dari itu, dengan semangat Tribrata dan Catur Prasetya, Polri siap melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti itu. Ya. Seperti apa Tribrata? Yang pertama adalah berbakti kepada nusa dan bangsa dengan penuh ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Tentunya kita sebagai anggota Polri ya harus memiliki iman dan takwa untuk melaksanakan tugas itu, karena tugas itu merupakan tugas yang mulia. Itu yang pertama. Kedua, menjunjung tinggi ya kebenaran, keadilan, kemanusiaan dalam penegakan hukum negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1940. Jadi menjunjung tinggi kebenaran ya. Kita membela yang benar, bukan membela yang salah ya. Kemudian keadilan juga sama ya. Penegakan hukum juga tidak memandang bulu, tidak memandang yang lemah ataupun tidak memandang yang tinggi ya, yang kuat ya. Artinya kita kedudukan hukum kita sama di masyarakat ya. Nah, kemudian senantiasa melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat ya. Tadi sesuai dengan tugas kepolisian, melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Kita hadir di tengah-tengah masyarakat untuk melaksanakan kegiatan itu ya. Kegiatan melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Tentunya dengan semangat tadi, dengan punya Tribrata di dalam dadanya, tentu dia mempunyai semangat yang tinggi ya, karena kita ada mempunyai undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang kepolisian ya. Kita dipayungi seperti itu ya. Kemudian juga kita ada Catur Prasetya ya, sebagai Ihsan Bayangkara ya, kehormatan kita ya demi masyarakat, bangsa, dan negara ya. Tadi ya demi kehormatan saya gitu ya, sebagai Ihsan Bayangkara kita mengabdi kepada masyarakat ya. Tadi diantaranya menyediakan segala bentuk gangguan keamanan ya, menyediakan segala bentuk gangguan keamanan. Kemudian menjaga keselamatan jiwa raga, harta benda, dan hak asasi manusia. Menjaga harta benda ya, kemudian jiwa raga dan hak asasi manusia. Dan ketiga, menjamin kepastian berdasarkan hukum. Menjamin kepastian berdasarkan hukum. Yang keempat, memelihara perasaan tentram dan damai. Nah, itu dengan semangat Catur Prasetya sebagai Ihsan Bayangkara melaksanakan tugas dan fungsi kepolisian
ya. Siap, terima kasih Oke. Bapak. Mungkin kita perlu tahu Bapak, Ya. di luar sana terutama yang tidak suka pada polisi, fungsi polisi hanya menilang-nilang saja Bapak. Menurut Bapak, apa saja tugas pokok Polri yang perlu diketahui oleh masyarakat, tidak hanya menilang-nilang saja Bapak? Baik ya. Di masyarakat kadang kita mendengar atau bahkan kita di cuitan masyarakat bahwa polisi menilang ya. Tentunya kita memandangnya dari satu sisi ya, dari sisi mungkin dari sisi negatif. Tapi bagi kami ya, kegiatan seperti itu adalah kegiatan yang memang sudah sesuai program kami, dan itu tujuannya untuk melindungi masyarakat juga. Satu sisi, satu contoh, masyarakat tidak menggunakan helm, kan kita tindak ya sebelum terjadinya kecelakaan. Kita adakan kegiatan preventif itu ya, untuk pencegahan. Karena apa? Karena kalau sudah kecelakaan tidak pakai helm, kan dia sendiri yang rugi. Nah, jadi orang yang ditilang sementara dia melanggar aturan lalu lintas, tentu dia akan kecewa karena pada saat itu dia belum terjadi kecelakaannya, kan gitu ya. Tapi kalau dia menggunakan kendaraan lengkap, menggunakan helm, SIM, STNK lengkap, ada razia, dia tidak kena tilang, dia akan merasa bangga bahwa saya sudah taat pada aturan lalu lintas. Gitu ya, banyak sekali kegiatan-kegiatan pencegahan kita lakukan, yaitu diantaranya kegiatan preemptif, preventif, dan kegiatan-kegiatan kepolisian, yaitu tindakan represif. Nah, kegiatan represif itu tidak kita lakukan, itu khusus nanti fungsi yang lain yang akan melaksanakan itu. Yang lebih tepatnya kita melaksanakan kegiatan preemptif dan preventif ya, pencegahan, bisa melaksanakan kegiatan pembinaan, kegiatan sosialisasi di masyarakat ataupun di sekolah. Nah, kita masuk ke sekolah melaksanakan kegiatan pembinaan tentang keselamatan berlalu lintas ya. Nah, di situ dengan memberikan edukasi tentang keselamatan lalu lintas. Kemudian preventifnya juga kita melaksanakan kegiatan patroli rutin ya. Nah, tadi dengan cara penindakan yang mereka yang tidak pakai helm kita ingatkan dulu. Kalau tidak bisa diingatkan ya kita dengan tilang ya. Tentunya dengan sesuai dengan prosedur yang berlaku ya. Tadi penilangan tidak sembarang penilangan, harus ada prosedur yang sudah dilakukan ya, sehingga masyarakat itu kadang orang yang kena tilang itu yang dia merasa bahwa masa saya ditilang gitu, sehingga dia membuat pemberitaan di luar yang negatif. Tapi tidak mengapa, karena kita sebagai anggota kepolisian sudah terbiasa hal seperti itu. Kita juga yang penting kita melaksanakan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku gitu ya. Siap, betul. Ada lagi ya kan? Terima kasih Bapak, jawabannya kami sudah memahami, sangat memahami, mudah dipahami. Dan mungkin ini yang terakhir Bapak, yang terakhir untuk motivasi bagi anak-anak yang ingin masuk menjadi anggota Polri Bapak. Ya. Motivasi dari Bapak, saya sendiri mungkin dari dulu, dari sejak Bapak di bangku sekolah mempunyai slogan, mempunyai kata-kata yang selalu dipegang. Itu kata-kata dari Bapak kita, ya Presiden kita, Presiden kita, B.J. Habibie. Jadilah ya yang terbaik di antara yang baik. Itu pertama. Jadi yang terbaik di antara jadi yang terbaik. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau bukan ya pemuda kita yang membangun pemuda kita, mau siapa lagi? Ingat lagi ya, sekali lagi, kalau bukan kita sebagai generasi muda yang membangun bangsa kita, mau siapa lagi? Ya, jangan berharap bangsa lain yang akan membangun negara kita. Itu ingat kata-kata Bapak B.J. Habibie. Nah, dua kata-kata itu yang menjadi
penyemangat Bapak dalam melaksanakan tugas atau menggapai cita-cita Bapak dulu waktu semenjak sekolah ya. Satu, kalau bukan jadilah yang terbaik dan yang baik. Kemudian kalau bukan bangsa kita, generasi kita yang akan membangun bangsa kita, jangan berharap bangsa lain yang akan bisa membangun bangsa kita. Artinya kita dari sekarang rajin belajar, jangan melakukan tindakan pelanggaran, dan tentunya cita-cita kita di masa yang akan datang bisa terwujud kita diawali dengan doa pada yang siap ya, nanti melaksanakan ibadah dan tentunya sambil berusaha, insya Allah cita-cita adik-adik bisa ya, itu adik-adik ya. Karena Bapak juga bukan jadi polisi itu tidak serta-merta keluar SMA daftar langsung tes langsung jadi, tidak ya. Perjuangan Bapak lumayan berat juga dan sama waktu sekolah sama seperti adik, seperti kalau adik masuk Taruna, kalau Bapak dulu waktu zaman sekolah masuk Paskibra ya. Siap. Nah di situ Bapak juga ditempa dulu ya, kedisiplinannya, kemudian kemampuannya itu diuji dulu bisa sampai, sehingga begitu pas ada tes kepolisian Bapak sudah terbiasa. Seperti halnya Ade nih, Ade seperti kesehariannya berlatih, kemudian disiplin yang disiplin tinggi, sehingga begitu Ade daftar Taruna itu sudah terbiasa. Dan insya Allah Bapak doakan Ade semoga cita-cita Ade bisa ya itu. Baik Bapak, terima kasih. Semoga ilmu yang Bapak beri kepada kami menjadi mengubah pandangan masyarakat luar terhadap Polri yang semakin presisi. Nah, semangat terus ya.